negara, presiden. Ya. Tapi Yesus ini pemegang yang kuasa di surga dan di bumi. Oke, saya terima itu, Pak. 28 Nah, ayat sekarang 18. Yesus dia duduk di sebelah kanan, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Ini siapa? Di surga dan di bumi. Nah, kira-kira jadi sebenarnya ada dua roh. Menurutmu Mbak Nora ya, bisa enggak Yesus ini pemegang kuasa sekaligus di surga dan di bumi, bisa enggak? Yang saya tanyakan begini, Pak. Anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Bapa ini, dia ikut dagingnya atau hanya berupa roh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Apalagi kalau Allah memilih Yesus sebagai juru selamat, bukan berarti yang diutus oleh Bapa itu untuk menyelamatkan manusia agar tidak jatuh dalam dosa dengan cara kau diam dulu Ricky. Ibu Gembala lagi ngomong sama Pak Pendeta. Kau domba-domba yang hilang, kau diam aja dulu, kau domba sesat. Biar tahu Pak Yunus ya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dia mengasihi Yesus. Apa mungkin ya yang dikasihinya itu harus mengorbankan dengan cara mati bekapang di kayu salib secara terkutuk pula? Ya. Ya. Jadi kalau Yesus itu mati di kayu salib, tujuannya adalah penebusan. Di mana tertulis? Nah, hanya di dalam Kristen saja ada penebusan. Di mana tertulis? Oke. Menarik ini. Keluarlah. Matius mau mana kau Rikis? Jangan keluar gitu aja Katakan dia. Biar dengar Pak Pendetamu ini. Dia nonton Tok Sinora ini aja sih. Bibirnya itu loh lebar betul. Matius 20 ayat 8. Bacakan. Aku turun ya Tok ya. Ya turun lah. Tambah Jangan lebar. kau jadi sesat lagi kau. Bayar perpuluhan sama Pak Yunus. Matius 20 ayat 28, sama seperti manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu siapa yang mengatakan? Jadi ini Yesus. Jadi kalau Yesus tidak mati, tidak menebus dosa kita, maka manusia itu binasa. Makanya saya bacakan yang ini ya. Saya bacakan yang ini ya. Sebentar. Itu perkataan dari siapa yang mengatakan yes. Coba ulang lagi. Matius 20 ayat 28. Siapa yang mengatakan? Ya, Yesus lah. Bagaimana perkataannya? Matius berapa tadi? Matius 20 ayat 28. Sama Matius seperti 20? manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan Matius 20 ayat 28. Oke, silakan.
Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Perkataan ini sudah diajarkan kepada murid-muridnya di ayat 17, 18, 19. Diajarkan begini. Jadi tebusan apa? Tebusan karena dosa. Diajarkan begini di Dosa ayat Pak Yunus. Iya, dosa manusia. Ketika Yesus Mana akan tuh pergi ke dosa? Yerusalem yang manggil ke-12 muridnya, Mana tersedia dosa di sini? Matius 1 ayat 18. Kok lari ke Matius 1? Iya. Yesus datang itu untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Iya, mana tertulis dosa? Oke, saya baca ya. Ya. Mukanya Pak Matius Yunus 1, berapa kali 21. perpuluhan tadi sedikit ya Pak Yunus ya. Kampret kalian jemaat-jemaatnya lo. Bayarlah perpuluhan itu Bayar. Lanjut. Mau diberkati harus bayar. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan akan menamakan dia Yesus karena dia lah yang Matius berapa akan tadi? menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius Jadi 1 nomor 18 bunyinya seperti itu. 21. 21. Matius 21 nomor 21. Nomor berapa? Ya, bagaimana kelahiran Yesus itu datang untuk menyelamatkan umat. Nomor berapa Pak Yunus? Bacakan ini deh Pak Yunus ya. Coba buka Yohanes 11. 21, Pak. Coba buka Yohanes 11. Matius berapa yang? Yohanes 11. Yohanes. Itu jangan dulu, Yohanes 11. Nomor? Tunggu, Pak Yunus sudah buka Pak Yunus? Iya, mana? Yohanes 11 nomor dari 49 lah kita baca. Saya bacakan ya. Ini perikopnya tentang, baca baik-baik. Perikopnya tentang persepakatan untuk membunuh Yesus. Kita baca. Kita baca aja lah dari 46. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apa yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Itu satu. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ketakutan mereka pada waktu itu karena apa? Yesus membuat satu mukjizat. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu dimatikan di kayu salib untuk menebus dosa. Maka saya tanya, kenapa imam-imam kepala ini hendak membunuh Yesus? Kita lihat, satu, pernah Yesus menghasut rakyat di situ untuk tidak membayar pajak kepada kaisar. Betul tidak? Betul kan? Terus dikatakannya lagi, Yesus di sini ya karena membuat mukjizat, mereka takut orang-orang Roma akan datang ke tempat mereka dan merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Di mana di sini dikatakan Yesus mau ditangkap untuk menebus dosa? Kalau penebusan dosa terjadi, harusnya Yesus tidak perlu dinubuatkan untuk ditangkap dan dibunuh. Makanya dikatakan di sini lagi, Pak Yunus, tengok. Ya, karena itu, nah dari 53-nya, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia.
Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Kalau memang untuk penebusan dosa, dan Yesus sudah tahu dia datang ke dunia untuk menebus dosa, kenapa mesti kabur dia dengan murid-muridnya? Logika lah Pak, kayak Pak Yunus udah tahu menjadi seorang pendeta. Kenapa mesti jadi enggak? Pak Yunus tahu. Pak Yunus diutus ke sana untuk menyembuhkan orang sakit. Tetapi Pak Yunus malah pergi. Kenapa? Kalau memang Yesus tahu dan Allah memilih Yesus sebagai penebus dosa-dosa manusia, kenapa mesti Yesus lari dengan murid-muridnya ketika dia mendengar imam-imam besar pada waktu itu bernubuatkan untuk membunuh Yesus? Kenapa, Pak? Secara logika, dia dipilih Allah untuk menebus dosa. Yesus tahu. Makanya dia katakan, sama Pak Yunus dulu udah lain mukanya Pak Yunus. Oh, ada baru, aku bayar dulu. Ini Pak Yunus sudah lain mukanya. Ini Pak Yunus. Sudah saya telepon, nanti dibayar di transfernya. Mantap. Sebelumnya terima kasih kalau sudah sampai. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lanjut. Jadi gini. Nah, silakan. Ini menyerahkan diri atau bagaimana sebenarnya? Yesus ikhlas nggak untuk menebus dosa atau bagaimana? Baik ya. Jadi ketika Yesus akan sampai ke Yerusalem, dia berbicara dengan murid-muridnya. Di Matius 20 ayat 17 dikatakan begini. Yo. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan. Kita lihat apakah Yesus lari? Ayat 18, sekarang kita akan pergi ke Yerusalem. Anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Ini belum terjadi kematian, tetapi dia sampaikan bahwa dia akan mati. Dan ayat 19, Matius 20 ayat 19, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Oke. Supaya ia diolok-olok, disesat, disalibkan. Dan pada hari yang ketiga, ia akan dibangkitkan. Jadi Yesus memberitakan ini kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati. Jadi dia tidak lari, dia tahu tentang kematian yang dia alami. Jadi yang dibunuh itu Yesus. Ya iyalah. Oke ya, yang dibunuh Yesus, kita pegang datanya ya, Pak apa ya? Oke, saya bacakan ini ya. Lukas 22, buka dari nomor 63 Pak Yunus. Kita nanti larikan yang dia lari atau tidak. Lukas 22 nomor 63. Pak Yunus buka dulu biar tahu perikopnya apa. Karena katanya anak manusia itu adalah Yesus. Oke. Ini perikopnya Yesus di hadapan mahkamah agama. Sudah Pak Yunus? Lukas 22 nomor 63 dari 63. 63. Ya, mahkamah agama. Yesus di hadapan mahkamah agama. Saya baca. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-ngolokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakan siapakah yang memukul engkau, dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias. Mereka tidak mengatakan Tuhan ya. Jikalau engkau adalah Mesias, Mesias itu artinya manusia yang diurapi. Katakanlah kepada kami. Jawab Yesus,
sekalipun aku mengatakan kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Ini poinnya. Mulai sekarang, ini kata Yesus ya, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Pertanyaan saya, siapakah anak manusia yang sudah duduk di sebelah Allah? Kata Yesus. Sementara Yesus masih di depan mahkamah agama. Siapa anak manusia ini? Apakah ada dua pribadi? Yesus satu, Yesus dua? Oke. Oke. Di dalam kekristenan Allah itu roh. Yohanes 4:24. Pak Yunus, yang Pak Yunus baca tadi data anak manusia itu menuju kepada siapa? Ya Yesus lah. Oke. Di ayat 69 Yesus sendiri mengatakan, mulai sekarang anak manusia sudah, artinya telah terjadi, kecuali akan duduk. Berarti yang akan datang. Di sini masalahnya past tense, bukan future. Di sini sudah dikatakan sudah duduk. Pertanyaan saya, anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Bapa ini, siapa anak manusia ini? Ya. Siapa? Kata sudah duduk berarti dia penguasa. Ya. Penguasa di sorga. Yesus sendiri berkata, aku berkuasa di bumi dan di sorga. Ini anak manusia. Iya. Nah, Percaya enggak Yesus itu punya kuasa di bumi dan di sorga? saya bertanya, Yesus ketika mengatakan anak manusia sudah duduk, anak manusia mana ini? Ya Yesus lah, karena dia pemegang Ada dua. kuasa di bumi dan di sorga. Jadi yang di surga ini anak manusia yang mana? Ya Yesus lah. Berupa roh atau berupa ikut dagingnya? Dia roh, Allah kita Allah roh. Oke, nah roh ini berarti roh Yesus, benar kan? Iya Yesus itu. Oke, roh Yesus sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, sekarang roh siapa yang ada pada diri Yesus ketika Yesus mengatakan ini di depan mahkamah agama? Berarti ada dua roh Yesus. Iya. Jadi di dalam Yohanes Matius 8. Sebentar. Jadi, Pak Yunus, kita secara logik ya. Ada dua roh Yesus. Pertama, roh yang duduk di sebelah kanan Bapa sudah duduk, dan roh yang ada pada diri Yesus yang lagi berbicara kepada mahkamah agama. Benar? Ya. Nah, jadi ketika Yesus mati di kayu salib, roh yang ada pada diri Yesus yang mati ke kayu salib ini pergi kemana? Enggak ke Bapa lah. Tapi sudah ada roh Yesus yang pertama diduduk di samping kanan Bapa. Cemananya? Iya, karena Yesus ini pemegang kuasa di bumi dan di surga. Jadi roh pertama Jadi dia bisa dengan roh kedua, di bumi, tunggu ada dulu, di tunggu dulu. surga. Roh pertama dengan roh kedua mengumpul di surga. Nah, ini saya baca dulu ayat supaya kamu bisa paham bagaimana surga dan bumi itu Ya surga, Pak. berbeda, tetapi dia pemegang kuasa. Jadi roh Yesus ada berapa? Satu lah. Lah, tapi Yesus mengatakan mulai dari sekarang anak manusia sudah duduk. Nah, yang sudah duduk ini siapa? Ya Yesus lah sudah duduk. Nah, yang sudah duduk di sebelah kanan Bapa ini, katanya yang di dalam di dalam Lukas 22 ini ikut dagingnya atau hanya berupa roh? Nah, saya boleh baca satu ayat supaya Ya, supaya kita tahu ya. ya. Seorang presiden itu hanya memegang satu negara, presiden. Ya. Tapi Yesus ini pemegang yang kuasa di surga dan di bumi. Oke, Nanti saya terima itu, Pak. 28 ayat 18. Yesus dia duduk di sebelah kanan, Kepadaku anak telah manusia sudah diberikan duduk di sebelah segala kanan Bapa. Ini kuasa siapa? Di surga dan di bumi. Nah, Nah, kira-kira jadi sebenarnya ada dua roh. menurutmu,
menurutmu Mbak Nora ya, bisa ndak Yesus ini pemegang kuasa sekaligus di sorga dan di bumi, bisa ndak? Yang saya tanyakan begini Pak, anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Bapa ini, dia ikut dagingnya atau hanya berupa roh? Oh, kalau Allah kita Allah roh. Jadi kalau dia berbicara itu keluar dari Allah. Dia berbicara karena segala kuasa itu ada di dalam diri. Roh yang ada pada diri Yesus ini roh siapa? Roh Allah. Apa yang keluar dari disebut Roh Kudus bukan? Allah sendiri. Ya, disebut Roh Kudus bukan? Nah, itu nanti kita belajar khusus lagi. Bukan, Matius 1. Matius 1, Maria mengandung daripada Roh Kudus. Berarti roh yang ada pada pada perut Maria pada waktu itu adalah Roh Kudus. Makanya disebut Yesus. Yesus itu memiliki Roh Kudus, yang dimana Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri. Benar? Iya. Nah, sekarang Roh Kudus yang ada pada diri Yesus itu ada berapa? 1 atau 2? Iya, 1 lah. Nah, kalau 1, pada waktu Yesus berbicara kepada mahkamah agama, dia mengatakan, mulai sekarang anak manusia sudah duduk, artinya telah terjadi. Nah, anak manusia ini merujuk kepada Yesus, betul ya? Ya. Dikatakan sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Pertanyaannya, anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Bapa, kalau memang dia Yesus, berupa roh atau ikut juga dengan dagingnya? Ya roh lah. Berarti roh duduk di sebelah kanan roh. Roh dulu sebelah kanan roh. Loh, Bapa itu kan roh. Allah itu kan adalah roh. Bagaimana? Allah itu kan ada roh. Sementara tadi Pak Yunus mengatakan rohnya yang duduk di sebelah kanan Bapa. Berarti roh duduk di sebelah kanan roh. Iya. Disalibkan, dia mati. Pertanyaannya, roh yang ada pada diri Yesus itu kemana? Ada bersama dengan dia. Loh, kalau bersama dengan dia masih hidup lah Pak. Ya iyalah. Dia mati di kayu salib atau masih hidup? Iya, mati di kayu salib. Nah, waktu mati di kayu salib kan namanya mati Pak. Roh itu berpisah dengan jasad. Nah, roh yang ada pada diri Yesus pada waktu mati di kayu salib ini kemana lagi? Iya, ada bersama-sama dengan Yesus di situ. Berdampingan, dia walaupun keluar di samping Yesus gitu. Ya. Bersebelahan. Oke, saya terima. Astagfirullahaladzim. Sudahlah roh Yesus bersebelahan dengan roh Bapa. Sekarang jasadnya Yesus bersebelahan dengan rohnya. Pak Yunus, Bapak, dari mana? Literasi Bapak ini dari mana Pak? Bapak ambil? Bapak mengatakan roh Yesus sudah duduk di sebelah kanan roh Allah. Roh di sebelah roh. Nah, pada waktu Yesus mati di kayu salib, rohnya kemana? Di sebelahnya. Jadi, Bapak tahu dari mana, Pak? Kalau roh Yesus itu ada di sebelah jasadnya Yesus. Ilmu dari mana, Bapak? Pak. Iya, karena Allah. Bapak tahu dari mana, Pak? Pak Yunus tahu dari mana? Roh bisa dilihat nggak? Menurut roh tidak bisa roh dilihat, Pak. Makanya saya bertanya, Bapak tahu dari mana? Bapak tahu dari mana? Kalau rohnya Yesus itu berada di samping jasadnya Yesus, Bapak tahu dari mana? Ya karena ditanya, makanya saya kasih tahu. Itu dapat dari mana infonya, Pak? Gimana datanya, Pak? Ya, di dalam diri Yesus kan ada roh Allah itu. Pak, waktu Yesus mati, rohnya kemana? Oke, saya kasih tahu ya. Ya. Lukas 1 ayat 35. Ya, silakan baca.
Nah, kita bisa tahu ini roh Allah ini ada di mana ini. Ya, oke. Ya. Ya. Jauh malaikat itu kepada Roh Yesus, bukan roh Allah. Kalau roh Allah kan sudah di atas. Gimana Pak Yunus? Kita kan bertanya, ketika Yesus mati rohnya kemana? Karena Yesus punya roh yang satu udah ada di samping kanan Bapa. Nah, roh Yesus yang ada di waktu dimatikan di kayu salib ini kemana lagi? Ya. Ah. Ya, Lukas 1 ayat 35. Oh, iya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Ya, oke. Ya. Nah, itu waktu pas Bunda Maria lagi mau hamil kan? Ya, sebab itu Masalahnya bukan sudah mau hamil. Yesus sendiri yang mau dimatikan, Pak. Bukan lagi yang mau dikandung. Ya. Pak Yunus. Apakah anak ini kudus atau Roh Kudus atau ada roh Allah di dalam dia atau tidak? Kan kita mau cari Bukan tahu. roh, salah rohnya, Pak. Saya sudah tahu. Tadi saya kan kasih tahu. Yesus Bunda Maria mengandung Roh Kudus, betul. Berarti roh yang ada pada diri Yesus adalah Roh Kudus, yang dimana Roh Kudus itu berasal dari Allah itu sendiri. Betul? Betul, kata Pak Yunus. Nah, ketika Yesus dihadapkan di depan Mahkamah Agama, ya kan? Yesus mengatakan, mulai dari sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Otomatis saya bertanya, siapa ini maksud Yesus anak manusia yang sudah duduk? Pak Yunus menjawab, itu adalah roh Yesus. Berarti roh Yesus sudah duduk di sebelah kanan Bapa, sementara jasadnya masih berbicara dengan Mahkamah Agama. Memiliki Roh Kudus juga? Iya. Nah, oke, saya terima. Berarti ada dua roh. Benar kan? Pertama, roh Yesus di samping roh Bapa. Roh di samping roh. Pada waktu Yesus masih ngomong sama Mahkamah Agama, roh Yesus masih ada pada diri Yesus. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, rohnya yang ada pada diri Yesus ini kemana? Bapak bilang ada di samping Yesus. Mereka bersebelahan. Hei Yesus, saya sudah keluar. Sekarang saya di sebelahmu. Tiba-tiba Pak Yunus ngomong, dari sebelah. Tahu dari mana Pak Yunus? Roh kan nggak bisa dilihat. Pak Yunus balikan ke dalam Lukas 1. Itu pada waktu Bunda Maria mengandung. Nggak nyambung Pak Yunus. Yang mau saya tanya, roh Yesus yang mati di kayu salib ini kan berpisah jasad dengan roh. Kemana rohnya Pak? Sementara sudah ada di atas juga rohnya. Iya, karena Hello, kan begini. Hello roh, hey bro, kau udah lepas dari jasadmu sudah bro. Sejak kapan kau duduk di samping kanan Bapak? Udah lama tahu bro. Pak Yunus puyeng Aku nanti ya, Pak kan Yunus tahu puyeng. bro. Iya, ini lama kali kematianku. Sampai harus aku minum dulu anggur asam dicocol bunga karang, baru bisa saya mati bro. Oke bro, jadi bagaimana bro? Tenang bro, ya. 3 hari kemudian saya harus turun. Ngapain? Ya saya harus bangkit. Ngapain kau bangkit lagi bro? Biar saya jadi Tuhan. Lu tenang aja di situ ya bro ya. Masa kayak gitu Pak Yunus? Gimana nih Pak Yunus? Roh Yesus yang pertama ketemu roh Yesus kedua ketemu, hey bro, hai, ayo kita reunian. waktu mereka reunian ya, datang Bapak ngomong, weh, jangan dulu muncung kalian, ribut kali kalian, kayak gitu ya kan? Weh, cuman Pak. Lama kami pisah ini. Astagfirullah Pak Yunus. jadi begini. Ini Memang apa Pak Yunus? di dalam Yesus itu pemegang kuasa. Segala kuasa ada di dalam dirinya. Saya tidak tanya kuasa. Kuasa di Roh Yesus ada berapa? Roh Yesus ada kembar ya? Kembar. Roh Kudus ini ada berapa sebenarnya Pak Yunus? Itu aja dulu. Roh Kudus
Ya. Ya satu lah, Roh Kudus satu. Nah, Roh Kudus satu. Yang ada pada diri Yesus itu Roh Kudus atau bukan? Ya, Roh Kudus. Nah, roh yang di samping duduk di sebelah kanan Bapa ini roh siapa? Ya, Roh Kudus lagi. Jadi ada berapa Roh Kudus? Ada berapa Pak Yunus? Datang Yesus mati, Roh Kudus yang dari diri Yesus naik ke atas. Hei Roh Kudus pertama, gimana bro kabarmu Roh Kudus kedua? Sakit yang ditampar, oh sakit kali bro, sakit kali bro. Yang ditombak bagaimana? Wih sakit bro. Terus kau mati karena apa? Karena anggur asam. Ini dipaku Pak Yunus. Roh Kudus yang di atas nanya, sakit yang dipaku, sakit bro. Terus lambung kok ditikam bro. Terus bagaimana? Enggak bro. Jadi gara-gara apa? Gara-gara saya minum anggur asam. Kok bisa kau dikasih anggur asam? Tidak, aku haus. Dikasih aku anggur asam, dicocok bunga karang. Terus aku katakan, selesai. Pak Yunus, mari kita mengumpulkan perpuluhan. Inilah saya katakan akibat penipuan para pendeta biar mendapatkan perpuluhan. Cobalah, Roh Kudus berapa? Satu. Terus di dalam diri Yesus Roh Kudus, Roh Kudus. Nah, yang dimaksud Yesus anak manusia yang duduk di sebelah kanan Bapa siapa? Roh Kudus, Roh Kudus. Jadi berapa Roh Kudus? Satu. Inilah. Pak Yunus, saya yang jadi pendetamu aja lah. Gimana? Saya penggembalamu ya Pak Yunus ya. Kita konseling lah. Boleh, tapi baptisnya 30 menit. Apa? Baptisnya 30 menit. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Pak Yunus. Tapi selamatlah. Ternyata dari statement Pak Yunus sendiri, Pak Yunus mengatakan Roh Kudus itu satu terbelah dua menjadi satu lagi. Jadi kayak amuba ya. Amuba Pak Yunus. Amuba. Kayak kuman ya. Jadi begini, yang satu di samping Bapa, yang satu di dalam diri Yesus. Nah, ketika Yesus mati, Roh Kudusnya bersatu lagi. Ayo kita nempel lagi yuk, jadi kembar siam. Aduh, Pak Yunus. Aduh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa mereka katakan saya gila? Yang gila Pak Yunus. Pak Yunus mengatakan dua Roh Kudus. Satu Roh Kudus, tapi menjadi dua Roh Kudus dibilang satu. Aduh, jadi gimana Pak Yunus? Intinya imani aja ya Pak Yunus ya. Ya, Imani aja ya. Imani aja. Imani aja ya. Ya, yang penting perpuluhan lancar Pak Yunus Imani ya. aja ya. Imani aja. belum ada perpuluhan ini Pak Hos. Gimana perpuluhan? Pak, seharusnya Pak Yunus bagi saya perpuluhan ini. Pak Yunus cari perpuluhan, weh. Aduh ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Pak Yunus, Pak Yunus. Itu mau tanya. Nah, jadi telepon itu sama pendeta yang lain. Weh, turun kau Pak Yunus. Malu kau. Aduh. Ya, gimana Pak Yunus? Silakan ngomong. Oke, mulai dari mana lagi ini? Sudah Gak ada, banyak gak ada kepala. mulai lagi. Udah kasih tahu. Pak Yunus mengatakan Roh Kudus ada satu, tetapi ternyata ada dua Roh Kudus. Oke. Oke. Apa lagi nih mau tanya ini? udah, udah cukup Pak Yunus. Gak ada yang perlu ditanya. Orang udah dijawab kok. Tapi mudah-mudahan lah Pak Yunus sehat selalu ya, demi memperjuangkan perpuluhan dan melakukan suatu penipuan-penipuan. Iya kan Pak Yunus? Gimana? Aman? Aman ginjal ya? Aman. Aman. Aduh. Semua baik-baik.
Ya, baik-baik. Itu di roomnya siapa tuh? Akang Santang. Di situ ada Bang Zuma, saya lihat tadi. Nggak tahu Pak Yunus mau mencerahkan Bang Zuma, tapi takutnya Pak Yunus jadi yang ditampung. Karena begini, Pak Yunus tadi terakhir sudah mengatakan, ya cukup imani aja. Kebenaran ataupun ketidakbenaran itu tidak bukan poin utama, imani aja Yesus pokoknya Tuhan. Ya kan? Iya. Benar kan? Ah, Kalau tidak imani Yesus sebagai Tuhan, maka Alkitab bilang mati. Di Markus 16 ayat 16. Jadi siapapun yang menolak Tuhan pasti akan mati, kata Alkitab. yang menolak Markus Tuhan akan 16. mati. Sebentar Pak Yunus, siapapun yang menolak Tuhan akan mati. Pertanyaan saya, yang mematikan Tuhan Pak Yunus itu siapa? Pak Yunus, masalahnya yang menolak Tuhan akan mati. Tapi masalahnya yang mematikan Tuhan Pak Yunus ini siapa? Yang menolak Tuhan atau bagaimana? Pak Yunus, yang mematikan Tuhan Bapak menolak Tuhan Bapak. Tetapi naasnya yang mati duluan Tuhan Bapak, bukan yang menolaknya. Gimana tuh Pak Yunus? Iya, memang dia memang harus mati di sana. Maunya dia supaya semua manusia selamat. Jadi begini, enggak. bagaimana mereka yang yang menolak percaya kepada Yesus, Bagaimana? Markus 16 ayat menolak 16. Yesus sebagai Tuhan, dia akan mati. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya? Tetapi siapa yang tidak percaya, mereka sudah ada di bawah hukum dan Oke. mereka akan dihukum. Oke, manusia pertama yang dibaptis siapa? Saya mau Oke. tanya kepada Oke, silakan. para penonton ini dan Mbak Nora terkhusus. Percaya enggak Yesus? Kalau tidak percaya mati loh ini. Percaya Yesus sebagai apa? Ya sebagai Tuhan lah. Oh enggak lah, buktinya kalau Nah, percaya Yesus sebagai berarti setiapnya tidak. Ya, percaya Yesus sebagai Tuhan. Saya nggak percaya karena Yesus Saya seorang nggak nabi. percaya. Oke. Berarti dipastikan Tapi, masuk neraka. bentar, Pak Yunus. Yang percaya Yesus sebagai Tuhan tidak akan binasa, diselamatkan. Yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan akan mati. Masalahnya Mati. yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, Tuhannya dimatikan. Gimana? Nah, Pak Yunus, oke. Tuhan yang Musa Jadi- mengatakan kepada Musa begini. Tidak Karena ada. begini Mbak Nora, Sebentar, karena Mbak sebentar. Nora sudah menolak Yesus, maka Mbak Nora dipastikan tempatnya sudah ada di Di mana? Wahyu 20 ayat 15. Apa dikatakan? Wahyu 20 ayat 15, dan setiap orang yang tidak temukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia akan dilemparkan di dalam lautan api. Oke, Jadi mereka pertanyaan saya, percaya kepada pertanyaan saya, kitab kehidupan itu seperti apa? Siapa yang mencatat? Siapa yang Oke, mencatat? kitab kehidupan itu adalah setiap mereka yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Ya, nama mana mereka kitabnya? tercatat di dalam kitab kehidupan. Mana kitabnya? Ya, sabar. Ya, oke. Karena mereka yang percaya kepada Yesus, warga mereka itu warga kerajaan sorga. Ya, mana kitabnya? Yang saya tahu ada Markus, Matius, Lukas, Yohanes, Timotius, Galatia, Efesus, Korintus, Yudas, Wahyu. Nah, Iya, setiap mereka yang percaya, nama mereka tercatat dalam kitab kehidupan. ya mana kitab kehidupannya? Oke, mana kitab kehidupannya? Kita baca di Wahyu ya. Wahyu itu kitab kehidupan. Ya, di situ kan menceritakan tentang kitab kehidupan.
Oke. Wahyu itu. Oke, kehidupan siapa? Ya. Hmm. Wahyu 21. Oke, baca. Wahyu 21 ayat 27. Oke. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Yesus. Ya. Nah, ini hanya mereka yang percaya kepada Yesus. Mereka, nama mereka tercatat dalam kitab kehidupan anak domba itu. Kitab Nah, kehidupan Wahyu anak 20 domba. ayat 15 itu kan jelas. Setiap mereka yang namanya Wahyu 20 ayat 15. Nah, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan dalam lautan api. Tadi Ya, Pak Dora sudah jelas Apa di situ? menolak Yesus sebagai Kenapa harus ditemukan di situ? menolak, dia sudah ada dalam bawah hukuman. Jadi kitab Wahyu itu kitab nyata. Benar kan? Oke. Perikopnya perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini siapa yang dimaksud perempuan ini? Dalam Wahyu Ia sedang mengandung ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepala ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Siapa perempuan yang mau melahirkan anaknya ini? ya, siapa perempuan yang melahirkan anak itu? Oke, itu kitab nubuatan, itu sudah dirangkumkan dari kejadian sampai dengan kedatangan Kristus. Penglihatan Saya dari tanyakan siapa perempuan yang mau melahirkan anaknya? itu kan penglihatan. Penglihatan. Ini sudah terjadi apa belum terjadi? Sudah terjadi. Ini menceritakan siapa? Ya, menceritakan tentang Yesus semuanya itu. Berarti perempuan ini adalah Bunda Maria, betul? Ya, itu yang terjadi di dalam roh, alam roh. Loh, gimana sih? Berarti Bunda Maria Itu penglihatan itu kan sudah terjadi di alam roh. Dan kenyataannya terjadi di bumi. Oke, kalau terjadi di alam roh, pertanyaannya, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Emang Bunda Maria memakai mahkota? Kalau di dalam kitab Wahyu itu kan kita tidak bisa mentafsir-tafsir karena di situ bahasa-bahasanya berbeda ya dengan. Jadi Oke, kita perlu saya baca lagi ya. bertemu dengan Roh Sebentar. Kudus. Sebentar. Nih, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Pertanyaan saya, Bunda Maria pernah ke padang gurun? Selama 1200? Padang gurun ya. Ya. Pak Yunus tidak baca Bible-nya. Selama supaya ia dipelihara di situ 1260 hari loh. Di mana itu ya? Saya baca dulu.
Wahyu 20. Wahyu 12. 12. Perempuan dan naga. Iya, di sini ada banyak makna di dalam itu terjadi. Ya. Sekarang yang 1260 hari lama ini Tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Dan dilihat-lihat seekor naga merah padang besar. Ini iblis ya. Berkepala 7, bertanduk 10, di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Nah itu iblis, Lucifer dan sepertiga malaikat. Betul terjadi. Dilemparkan. Terus iblis di hadapan Allah nanti ya. Jadi iblis ini dilemparkan di bumi. Bukan. Coba baca lagi. Tiba-tiba anaknya. Dengar dulu, nggak usah potong-potong lah. Yang ayat 5-nya Pak Yunus. Nah, dengar. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkan ke atas bumi. Ya. Jadi kuasa ada terbang-terbangan lah itu ya. Gitu ya. Ya, terus. Lucifer dan naga itu berdiri di hadapan perempuan hendak melahirkan itu. Untuk menelan anak. Segera sesudah perempuan itu melahirkan, tetap anak perempuan itu melahirkan. Ya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa. Nah, Yesus lahir untuk semua bangsa. Yesus disebut gembala yang baik. Ya, lanjutkan. Tiba-tiba anak itu dirampas, dibawa lari kepada Allah. Diserahkan dia. Anak itu dibawa menghadap Allah. diserahkan. Betul terjadi. Yesus diserahkan di bait Allah. Perempuan itu lari ke padang gurun, suatu tempat baginya oleh Allah supaya dipelihara di situ 1200 tahun 60 hari lamanya. Nah, ini makna lagi mendalam ini. Mendalam. Naga itu dikalahkan, maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikat. Di sorga ada perang ya? Melawan naga itu. Iya, tunggu dulu. Sebenarnya di sorga, di sorga ini kan tempat tenang. Kenapa bisa terjadi perang di sorga? Oke. Dan juga ini. Dan juga. Kenapa surga itu tempat tenang, kenapa bisa terjadi perang? Oke. Nah, Lucifer ini sebagai pemuji di sorga. Tadi katanya sebagai pemuji di sorga. Nah, setelah dia ingin juga dipuji, makanya dia dibawa dengan sepertiga malaikat. Tadi kita kan sudah baca sepertiga malaikat. Terjadilah peperangan. Itu Mikael dan malaikat-malaikat berperang melawan naga itu. Yang tadi malaikat berubah menjadi naga tua. Nah, sekarang malaikat yang berubah menjadi naga ini, dia dibantu juga malaikat-malaikatnya kan? Ya, dilemparkan ke bumi. Berarti bukan Lucifer saja yang pada waktu itu menjadi iblis. Benar? Lucifer itu kepala iblis. Dilemparkan nah, malaikat-malaikatnya juga ada juga kan iblisnya? Nah, setelah itu dengar dulu supaya jangan salah dipaham. Salah dipaham. Salah paham. Saya tanya,
Mabuk nih Pak Yunus. Tanya Pak Yunus, kenapa di sorga ada perang? Ah, itu tadi saya jelaskan tuh. Tetapi Ya, apa? mereka tidak bertahan Hah? dan mereka tidak dapat tempat lagi di sorga. Ya kan, tidak ada tempat lagi. Dan naga besar si ular tua itu yang disebut iblis dan setan, ia menyesatkan seluruh dunia. Nah, dia datang menyesatkan. Nah, ini pekerjaan iblis menyesatkan. Bersama-sama dengan Iblis dan iblis kan bekerja dalam roh, tidak bukan kelihatan. bersama-sama dengan terakhirnya. Nah. Dan Sama-sama dengan naga besar itu, si ular tua itu disebut iblis setan yang menyesatkan seluruh dunia. ya dilemparkan Ke bawah, ke bumi, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya tadi. berarti seperti bukan Lucifer saja, berarti malaikat-malaikat lain juga adalah iblis, betul? Betul? ya. Nah, Ya. ini Siapa malaikat-malaikat itu? di ayat 10, dengar dulu ayat 10. Nyanyian kemenangan, dan aku mendengar Gak usah lagi nyanyian kemenangan. Ngapain lagi nyanyian kemenangan? Tanya, siapakah malaikat-malaikat yang bersama-sama dengan iblis ini? supaya kita tahu bahwa Yesus itu yang berkuasa. Kenapa ada keselamatan? Aduh, dia apa pula Kenapa yang ini? berkuasa? Sekarang saya tanya, ketika ibunya melahirkan, yang membawa Yesus ke hadapan Allah itu siapa? Bahwa Yesus ke hadapan Allah. Ya? Dengar dulu supaya paham. Enggak, jawab aja Pak Yunus. Yang membawa Supaya Yesus ke supaya hadapan lebih Allah paham. dan tahtanya itu siapa? Dengar dulu supaya dengar. Dan aku mendengar suara nyaring di sorga berkata, Ini tidak butuh itu. Yang saya bertanya, yang membawa Yesus ke hadapan Allah dan tahtanya itu tadi siapa? bahwa Yesus. Ya kan? Loh, ini yang dilahirkan oleh perempuan itu Yesus katanya. Dan datang ular naga itu merampas anaknya dan membawa ke hadapan Allah. Jadi yang membawa Yesus ke hadapan Allah ini siapa? Aduh, pertanyaannya sudah salah lagi. Nggak Loh. simak baik-baik. Loh, pertanyaannya kok salah? Coba baca lagi tadi katanya nih. Nih. Dikatakannya begini, nih. Ya. Maka ia melahirkan seorang anak laki yang akan mengembalikan semua apa? Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari ke hadapan Allah dan tatanya. Siapa yang membawa Yesus? Yang merampas Yesus dan diserahkan kepada Allah dan tatanya. Siapa? Kan perempuan itu melahirkan, anaknya dirampas dan dibawa. Ya, Ayat siapa? 5, ia melahirkan anak laki-laki Ah, yang akan mengembalakan semua bangsa ya, dengan gada besi. Nah, ya. Yesus itu kan disebut gembala. Tidak, saya tanya itu. Yang baik. Tiba-tiba, Tiba-tiba apa yang merampas? siapa yang merampas? Ya, Roh Kudus menaungi dia, kata Lukas 2 ayat Lukas 1 ayat 35. Itu Hey. kuasa iblis, kuasa Allah menaungi dia. Pak, coba baca. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan anak itu, ya kan? Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah. Nah, pertanyaan saya, siapa yang merampas? Siapa yang merampas? Kok Roh Kudus? Loh, kalau begitu anak yang dikandung oleh perempuan ini memiliki Roh Kudus apa enggak? Roh Kudus kan? Roh Kudus kan yang ada di dalam diri anak ini kan?
Pak Yunus, anak ini kan Yesus. Roh Kudus kan yang ada di dalam dirinya nih. Nah sekarang Roh Kudus pula yang mau merampas. Ini memang ada berapa Roh Kudus Pak Yunus? Tadi Pak Yunus bilang Roh Kudus sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ada Roh Kudus lain yang ada di dalam diri Yesus. Sekarang Roh Kudus ada di dalam anak yang dilahirkan oleh perempuan itu. Yang merampas ini siapa anak itu? Roh Kudus juga. Jadi ada berapa Roh Kudus? Oke. Nanti kita kalau baca terus kita akan paham. Hehehe, itu nyanyian Supaya kemenangan jangan gak salah nyambung. dipaham. Yang saya bertanya, merampas. Pak Yunus sudah cuci ke tangan, cuci kaki mau bobo? Jangan-jangan nanti bobo jangan kau Saya diskusi sudah lagi. ngantuk, saya sudah ngantuk. Gak apa Pak Yunus. Gak apa-apa. Selagi Pak Yunus masih semangat untuk menipu, ayo lakukan. Nah, saya tidak pernah. Pak Yunus sudah nipu. Saya tadi bertanya, siapa yang merampas anak itu? Roh Kudus yang menaungi. Yang merampas siapa? Hah? Jadi kita baca dulu ya supaya paham ya. Apa saya Pak? Saya sudah membaca. Pak Yunus baru malam ini membacanya. Saya setiap tidur saya membacanya terus Pak. Ini suatu imajinasi yang enak gitu loh. Tiba-tiba ada perang naga, jeglok. Ding, 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 ding. Lagi Terjadi perangnya itu di surga gitu ya. Oke, ini suka. Lucunya ini ya. Yang lucunya ini. Nih, saya bacakan ya. Sebentar. Nih, sebentar ya. Nih, sebentar. Nih, kita baca ya. Yang Wahyu 12 dari nomor 13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Semana nih Pak Yunus? 1 masa, 2 masa, saya pikir 3 masa. Terus dengarkan. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya dihanyutkan sungai itu. Pak, setahu saya naga menyemburkan api, Pak, bukan air. Wah. Ya kebetulan naga itu minum air banyak. Saking kenyangnya air, api yang harusnya dia semburkan terpadam. Benar ya, Pak? Iya. Aduh, Pak Yunus cuci kaki, sikat gigi Pak Yunus. Jangan tidur, Pak. Aduh, perutku sakit loh, weh. Pak Yunus, saya sering nonton Dragon Ball. Pakai garam dan beralit. Gula garam, air gula garam. Astagfirullahaladzim. Naganya minum. Di bawah ada jemaat. Waktu itu naganya minum oralit, jadi muntah-muntah dia. Aduh, Pak Yunus. Pak, ini kitab apa sih, Pak?
Apa? Ini kita apa sih? Jadi naganya kena, ya itu sama seperti Teti. Naganya kena diare. Setelah itu coba tengok ya, Pak Yunus baca. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai. Sementara Maria berada di bumi, naga berada di bumi. Bagaimana cara bumi menolong, Pak? Ya, ini ayat kuncinya di ayat ini, ayat 10, 11 dan 12. Aduh, Pak Yunus, marilah kita berdoa. Bapak, tolonglah saya, Bapak. Saya bingung tentang firman-Mu, Ini Bapak. hostnya sudah ngantuk, udah jadi ngantuk hostnya ini. Iya, lucu nih ngeliat Pak Yunus. Oh, Bapak, tolong lihat ini ada film Dragon Ball menunjukkan menyemburkan api. Kenapa tiba-tiba di firman-Mu, Bapak, ini menyemburkan air, Bapak? Kebetulan si naga ini kena diare. Kau kasih tahu dulu sama Lai Sinaga, ya? Kenapa dia diare? Karena apa? Karena tuak. Aduh. Gini aja lah Pak Yunus, kita ceritakan aja lah tentang kehidupan selanjutnya ketika Pak Yunus melakukan penipuan, bagaimana kira-kira ya? Ya sudah istirahat ini malam ini. Ya. Terima Besok kasih Pak kerja. Yunus. Ya. Terima kasih ya Pak Jangan Yunus. bukan untuk masuk ke rumah Ya. gembala untuk tambah disesatkan. Ya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya juga mohon maaf. Tapi sekiranya memang kebenaran datang dari Allah, kesalahan selalu mutlak milik Oten. Terima kasih Pak Yunus ya. Terima kasih Terima Pak kasih Yunus. ya. Ya, sama-sama Pak Yunus. Sehat selalu Pak Yunus. Buat Bapak dengan keluarga. Iya. Oke. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.